Kisah dibuka dengan sebuah pemandang laut yang terlihat tak biasa, di mana di tengah cuaca yang tak menentu seperti yang kita rasakan saat ini, pihak berwenang mengabarkan jika semua orang harus bersiap dengan hal yang tak terduga. Sebab kini cuaca sudah sangat susah untuk diprediksi seakan dunia kini sudah semakin di ujung zaman. Sementara itu di tengah laut, sebuah kapal melintas dengan stabil, membelah ombak di tengah laut lepas. Di dalam kapal itu kita diperkenalkan dengan sosok Josh. Ia adalah seorang ahli biologi kelautan yang sudah menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari rahasia laut. Hari ini fokusnya bukan pada penelitian di bawah air, melainkan pada sebuah radio maritim yang terus-menerus mengeluarkan suara statis. Radio tersebut merupakan bagian dari sistem informasi cuaca berbasis satelit yang sangat canggih, alat yang memberikan prediksi serta peringatan dini terkait kondisi laut yang sedang mereka lalui. Wajah Josh tampak sangat serius, matanya tak lepas dari panel radio tersebut. Dari siaran itu terdengar suara operator yang memberikan peringatan dengan nada dingin dan mendesak. Laporan itu menyebutkan bahwa cuaca ekstrim diperkirakan akan terus meningkat secara signifikan sepanjang hari. Pun kondisi atmosfer di sekitar perairan Enuval sedang berada dalam tahap yang sangat stabil, dengan kemungkinan besar akan berkembang menjadi badai kolosal dalam waktu singkat. Suara radio itu seolah sebuah kalimat yang menjadi pertanda awal bahwa bencana besar yang tak pernah disangka siapapun sedang bergerak perlahan menuju daratan. Berbekal pengalamannya, Josh tahu benar ini bukan sekadar hujan badai biasa. Ini adalah amukan alam yang bisa menelan apa saja yang dilewatinya. Cerita pun kemudian bergeser ke daratan, tepatnya di sisi lain pesisir Enuval yang masih tampak damai. Di sana ada Dakota, seorang gadis muda yang merupakan keponakan dari Josh, di mana saat Dakota sedang bersiap untuk makan, ponselnya tiba-tiba berdering kencang mendapatkan panggilan dari pamannya. Josh yang saat ini masih berada di tengah laut, lewat sambungan telepon yang mulai rebray karena terganggu oleh gangguan sinyal, Josh memperingatkan Dakota dengan suara yang sangat mendesak. Ia meminta Dakota untuk tidak membuang waktu sedetik pun dan segera melakukan evakuasi dari wilayah pesisir sebelum kondisi alam benar-benar memburuk. Peringatan dari Josh seolah menjadi gong pembuka bagi kekacauan yang akan terjadi, sebab setelahnya suasana di sekitar pemukiman pesisir pun mulai berubah drastis, di mana dalam waktu singkat pemerintah setempat baru saja mengeluarkan himbauan resmi yang disiarkan lewat pengeras suara dan berbagai saluran informasi, yang karena itu sejumlah warga mulai terlihat sangat sibuk berkemas. Mereka pun memasukkan koper, pakaian, barang-barang berharga hingga hewan peliharaan ke dalam bagasi mobil. Mereka mencoba meninggalkan wilayah pesisir secepat mungkin sebelum perintah evakuasi berubah menjadi skenario penyelamatan diri yang mustahil. Namun seperti biasa, di tengah hiruk pikuk orang-orang bersiap mengevakuasi diri mereka masing-masing, pasti ada sebagian orang yang merasa jika peringatan yang dikeluarkan pemerintah hanyalah omong kosong. Di area rawa muara yang letaknya tak jauh dari bibir pantai, 3 orang bersaudara malah sedang asik bermain. Mereka seolah-olah berada di dunia yang berbeda, dunia di mana badai dan peringatan pemerintah tak ada artinya. Mereka pun bermain dengan sangat beraninya, berayun-ayun di sebuah dahan pohon yang menjuntai di muara, tertawa lepas tanpa sedikit pun berpikir akan ada petaka besar yang sedang meluncur cepat menuju kota mereka. Hingga aksi badung mereka pun diganggu oleh seorang pria yang merupakan ayah tiri mereka, kita sebut saja Pak Jody. Di mana Pak Jody ini adalah sosok yang sangat ditakuti oleh anak-anak itu, seorang bapak galak dengan nada bicara yang penuh ledakan emosi. Kesal melihat ketiga anak tirinya, Pak Jody langsung memarahi ketiga anaknya habis-habisan, membentak mereka dengan kata-kata kasar dan memaksa mereka untuk segera pulang. Setelahnya adegan berpindah lagi pada sosok seorang gadis bernama Lisa yang sedang hamil tua. Hingga saat Lisa sedang mengendarai mobilnya, ia bertemu dengan tetangganya yang merupakan seorang supir truk solar yang sedang sibuk bekerja mengisi tangki besar di pinggir jalan. Dari obrolan singkat mereka nampak sebuah kenyataan yang sangat miris. Mereka berdua sama sekali belum mengetahui bahwa ada anjuran evakuasi dari pemerintah. Sopir truk itu pun tetap bekerja karena disuruh oleh bosnya yang tak mau tahu soal kondisi cuaca. Sementara Lisa baru saja menyadari ada yang salah saat melihat ekspresi ketakutan di wajah orang-orang yang melintas. Kenyataannya, bukan hanya mereka berdua saja yang saat ini masih belum melakukan evakuasi, di mana ternyata masih banyak warga lain yang belum sadar sepenuhnya jikalau situasi sudah masuk dalam kategori darurat tingkat tinggi, termasuk si bapak galak Jody yang tadi menjemput 3 bersaudara di muara. Saat ia sudah berada di dalam mobil bersama anak-anak tirinya, radio mulai menyiarkan peringatan tentang badai besar yang akan segera menghantam daratan, lengkap dengan imbauan keras untuk segera pergi sejauh mungkin dari pesisir. Tapi bukannya merasa panik atau mulai memikirkan keselamatan anak-anaknya, si bapak Jody justru bersikap sangat santai. Ia menunjukkan ekspresi meremehkan, menganggap semua peringatan di radio itu hanyalah omong kosong belaka yang dilebih-lebihkan. Ia mematikan radio peringatan dan kemudian malah memutar musik kesukaannya.
Sementara itu, di sisi lain kota, Josh yang kini sudah berada di wilayah pesisir segera menuju pos pemantauan BMKG. Di sana, ia mendapatkan data mentah yang jauh lebih akurat dan mengerikan. Angka-angka di layar monitor menunjukkan bahwa badai yang sedang bergerak menuju Inefal akan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa besar, jauh melampaui prediksi awal. Mendapat data yang sangat valid itu, Josh tak mau membuang waktu lagi. Ia dan rekan-rekannya langsung bergerak cepat untuk melakukan evakuasi darurat bagi diri mereka sendiri dan warga yang masih ada di sekitar sana. Namun sebelum mereka sempat pergi, langkah Josh tertahan oleh kedatangan dua orang wartawan. Wartawan-wartawan ini seolah tak peduli dengan badai yang akan datang. Mereka malah mengejar Josh untuk meminta keterangan resmi terkait laporan meningkatnya aktivitas serangan hiu di perairan sekitar belakangan ini. Josh terpaksa memberikan penjelasan singkat dan padat di tengah angin yang mulai bersiul kencang, memberikan peringatan bahwa hiu bukan satu-satunya predator yang harus mereka takuti saat ini. Saat itu juga situasi alam mulai makin berantakan. Langit yang tadinya hanya abu-abu kini berubah menjadi hitam pekat dan tekanan udara terasa sangat berat menekan dada. Singkat cerita, 1 jam telah berlalu sejak peringatan terakhir diberikan. Situasi di kota Inefal kini benar-benar telah memburuk hingga ke titik yang paling rendah. Angin yang bertiup dari arah laut lepas datang dengan kecepatan yang sangat luar biasa, menghantam bangunan-bangunan di pesisir hingga merusak atap-atap rumah warga, di mana kayu dan material bangunan pun mulai terbang di udara, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Hujan deras yang sangat lebat juga mulai turun tanpa henti, membutakan pandangan mata siapapun yang mencoba bergerak di luar ruangan. Dan di saat yang bersamaan, petaka yang paling ditakuti akhirnya terjadi. Permukaan air laut naik secara drastis karena dorongan badai yang luar biasa kuat dari tengah samudera, menekan ke arah daratan tanpa ampun. Dan di garis terdepan pertahanan kota terdapat sebuah tanggul pembatas laut yang sangat besar. Namun kekuatan alam kali ini berada jauh di luar kapasitas tanggul tersebut. Tanggul itu menerima tekanan besar secara terus-menerus hingga strukturnya mulai bergetar hebat yang tak butuh waktu lama, sampai akhirnya tanggul itu tak lagi mampu menahan tekanan dan jebol dengan suara dentuman yang sangat keras yang membuat air laut langsung masuk dengan volume yang luar biasa besar ke wilayah pemukiman kota. Si supir truk tangki solar yang tadi sedang mengemudi kaget saat melihat tembok air datang ke arahnya sambil menumbangkan pohon-pohon besar seperti lidi. Ia harus bergerak dengan cepat, mencoba menyelamatkan diri dengan bermanuver berbahaya di tengah terjangan air yang mulai memenuhi jalanan. Tak hanya si supir solar, kita juga diperlihatkan sosok Lisa yang sedang berusaha menyelamatkan diri. Namun kondisi Lisa jauh lebih sulit. Mobil yang dikendarai Lisa terseret arus yang deras hingga akhirnya menabrak batang pohon besar yang tumbang dan terjebak di sana, membuat Lisa terperangkap di dalam mobil yang mulai dipenuhi air. Sementara itu, 3 bersaudara yang saat ini berada di rumah mereka terlihat sangat panik saat melihat keluar jendela jika air dengan sangat besarnya meluap di luar rumah. Untuk itu mereka pun memperingatkan si Bapak Jody yang sedang nyantai untuk melihat ke arah luar. Akan tetapi si Bapak Jody yang selalu cuek malah mengindahkan peringatan itu hingga tiba-tiba. Kembali kepada Lisa yang masih terjebak, di mana Lisa sekuat tenaga mencoba keluar dari mobilnya sebab kini air laut sudah hampir menutupi seluruh bagian mobil. Akan tetapi karena sabuk pengaman macet, Lisa pun kini hanya bisa berteriak meminta tolong. Hingga 2 orang pria yang sedang menaiki perahu kecil untuk menyelamatkan diri mereka sendiri mendengar teriakan histeris Lisa yang meminta tolong, yang meskipun nyawa mereka sendiri sedang terancam, mereka akhirnya memutuskan untuk turun dari kapal dan berusaha menolong Lisa. Namun kondisi di lapangan sangat sulit karena banyak ranting dan puing-puing yang melilit mobil Lisa, membuat usaha untuk menolong Lisa sangat sulit dilakukan. Menyadari itu, salah satu pria bernama Jimmy kemudian mengambil alat pemotong besi. Namun saat Jimmy sampai ke mobil Lisa, sebuah kejadian yang tak terduga terjadi. Tanpa ada peringatan, air yang tadinya tenang mendadak bergejolak. Pun serangan yang tadi duga datang dari bawah permukaan, dan Jimmy merupakan korban pertama serangan hiu ganas yang terbawa oleh badai. Dalam waktu singkat, pria yang berniat menolong Lisa tadi kini malah menjadi santapan predator laut di tengah kota. Adegan kemudian berpindah kembali kepada Josh yang sedang berada di pos darurat menganalisa keadaan melalui peta digitalnya. Wajahnya tampak pucat saat melihat bahwa seluruh kota Inefal kini sudah benar-benar terendam air. Di situ juga dijelaskan sebuah kenyataan pahit. Jika tanggul sudah jebol, maka wilayah pesisir ini akan terisi air dalam waktu yang sangat lama. Sistem drainase kota tak akan mampu sanggup membuang volume air laut sebanyak itu kembali ke lautan. Terlebih lagi, keadaan geografis kota Inefal memang merupakan daratan yang posisinya lebih rendah dari permukaan air laut.
Melihat semua kekacauan di peta itu, Josh tak tinggal diam. Di sana ada Dakota, keponakannya yang sangat ia sayangi, yang meskipun rekan-rekannya memperingatkan bahwa menuju ke sana adalah tindakan bundir, Josh tetap nekat. Ia mengambil peralatan evakuasi dan segera meluncur menuju wilayah pemukiman yang kini sudah berubah menjadi labirin air yang mematikan. Kita pun kembali ke rumah Dakota yang kini sudah dikelilingi oleh air. Namun, ketegangan justru makin meningkat saat Lisa mengungkapkan sebuah fakta bahwa ia sedang hamil. Menyadari ada nyawa bayi yang harus diselamatkan, Dakota yang awalnya ketakutan mendadak mendapatkan keberanian yang luar biasa. Ia memilih untuk nekat melakukan upaya lebih demi membantu Lisa keluar dari sana menuju tempat yang lebih aman. Tanpa membuang waktu lagi, Dakota langsung turun ke lantai bawah yang airnya sudah setinggi pinggang. Ia berlari ke arah dapur, menyambar sebuah pisau besar yang tajam, lalu keluar melalui jendela. Dengan penuh resiko, Dakota merangkak di atas atap-atap rumah yang tergenang air, menjaga keseimbangannya agar tak terjatuh ke dalam air yang mungkin sudah dipenuhi hiu, dan tujuannya adalah mencapai posisi mobil Lisa yang terjepit tadi. Beruntungnya mobil Lisa itu adalah model Mini Cooper yang bagian atapnya menggunakan bahan kain yang bisa dibuka tutup. Dengan cepat, Dakota menyobek kain atap itu menggunakan pisau, menciptakan jalan keluar bagi Lisa yang perlahan tapi pasti. Ia membantu Lisa keluar dari jebakan itu dan membimbingnya merangkak kembali menuju atap rumah Dakota. Setelah posisi mereka sudah aman untuk sementara waktu, Dakota langsung berinisiatif untuk menata beberapa lembar kain di atap rumahnya, membentuk tulisan "Help" yang sangat besar sebagai sinyal bagi tim penyelamat udara jika ada yang melintas. Tak hanya Dakota dan Lisa di bagian lain kota, 3 bersaudara yang tadi bermain di muara juga terjebak di dalam rumah mereka sendiri. Keadaan mereka sangat terjepit. Mereka tak bisa keluar dari rumah karena hiu-hiu besar terus berputar-putar di sekeliling bangunan, seolah sedang menunggu salah satu dari mereka terjatuh ke dalam air. Mereka hanya bisa berlindung di lantai atas, menunggu keajaiban datang menjemput. Namun, yang membuat situasi terasa sangat ironis adalah keberadaan ayah tiri mereka, si bapak galak. Ternyata pria itu masih selamat, meskipun salah satu tangannya sudah terbungkus perban karena sempat digigit hiu saat air pertama kali masuk. Dan dasar sifatnya yang tak tahu diri, dalam keadaan genting seperti itu, ia masih saja marah-marah dan memaki-maki anaknya, seolah amarahnya bisa menyurutkan banjir yang mengepung mereka. I still got one good arm left. I don't think I... Not to mention this goddamn shark. Why you son of a bitch? In my face, you little bitch. Berpindah ke sisi Josh, ia dan rekannya akhirnya berhasil sampai di perbatasan wilayah pemukiman menggunakan sebuah kapal motor. Mereka sangat terkejut saat melihat pemandangan di depan mata mereka, sebab kota yang dulu indah kini berubah menjadi padang perburuan bagi hiu-hiu buas. Hingga dalam perjalanan menuju rumah Dakota, Josh mendapatkan update terbaru dari BMKG melalui radio satelitnya. Laporan itu menyebutkan bahwa permukaan air laut akan terus naik secara signifikan, walaupun pergerakannya perlahan karena pasang air laut akibat badai belum mencapai puncaknya. Dan benar saja, apa yang dikhawatirkan Josh terjadi di rumah Dakota. Lisa yang sedang berbaring di atas kasur di lantai 2 mulai merasa kasurnya bergerak. Air telah merembes masuk ke lantai atas dan terus meninggi. Kasur Lisa pun berubah menjadi seperti sebuah kapal kecil yang terapung, dan air terus naik hingga posisi Lisa hampir menempel pada plafon rumah. Mendapati keadaan di mana mereka tak mungkin bisa lebih lama bertahan di dalam rumah yang akan segera tenggelam sepenuhnya, Dakota kembali melakukan tindakan nekat. Ia memutuskan untuk keluar dari rumah demi mencari kapal skoci. Yang beruntungnya, kapal skoci milik 2 pria yang tadi siang mencoba menyelamatkan Lisa ternyata masih berada di sana tersangkut pada sebuah pagar rumah yang tak jauh dari lokasi Dakota. Kembali lagi kepada Josh, karena genangan air yang sangat luas menutupi seluruh daratan, pemandangan kota benar-benar berubah total. Jalanan yang biasa ia lalui kini tak lagi terlihat bentuknya. Yang terlihat hanyalah hamparan air berwarna keruh dan atap-atap rumah yang sesekali muncul di permukaan. Hal ini pun membuat Josh dan rekannya harus berulang-ulang membaca peta navigasi agar tak menabrak bangunan yang tersembunyi di bawah air. Dan perjalanan mereka terasa sangat lambat juga penuh rintangan. Bahkan sampai pagi hari tiba, Josh masih terus berjuang membelah lautan kota itu demi mencari keberadaan Dakota.
Sekarang kita beralih kembali pada 3 bersaudara tadi. Nampak mereka masih berusaha bertahan hidup dengan cara apapun yang mereka bisa. Mereka mulai mengumpulkan potongan-potongan daging segar yang ada di dapur rumah mereka. Awalnya tak jelas apa yang akan mereka lakukan dengan daging tersebut. Namun ternyata ada rencana besar di baliknya. Mereka juga mengumpulkan beberapa bahan peledak dan peralatan berburu milik ayah tiri mereka yang memang dikenal sebagai pemburu yang suka mengoleksi persenjataan di rumahnya. Dan ketiga anak ini ternyata jauh lebih cerdik dari yang dibayangkan. Mereka sedang merancang sesuatu untuk melawan hiu-hiu yang mengurung mereka. Tak hanya 3 bersaudara itu, kita juga kembali melihat Lisa yang masih mengapung di atas kasurnya di tengah ruangan yang masih menyempit karena air yang terus naik. Sementara itu, Dakota sudah berada di atas koci sejak semalaman. Namun, entah karena kelelahan atau shock, Dakota tampak belum memiliki inisiatif untuk segera membawa Lisa bersamanya ke atas koci tersebut sampai fajar benar-benar menyingsing. Tak lama kemudian, struktur bangunan rumah yang terendam air mulai mengeluarkan suara berderit yang menyeramkan. Rumah itu sudah terlalu lama terendam dan mulai reot hingga akhirnya runtuh perlahan. Lisa tak punya pilihan lain. Ia harus keluar dan menyelamatkan diri ke air saat itu juga. Dan di saat itulah Dakota segera mendayung skocinya untuk mendekat ke arah Lisa. Namun drama mencapai puncaknya saat Lisa tiba-tiba mengalami kontraksi hebat dan mulai melahirkan bayinya tepat di saat ia baru saja akan naik skoci. Yang karena proses persalinan terjadi di tengah air, itu otomatis membuat darah keluar dalam jumlah yang cukup banyak. Juga seperti yang kita tahu, darah adalah pemicu utama bagi indera penciuman hiu yang sangat tajam, di mana aroma darah segar itu seketika membangkitkan nafsu makan hiu-hiu di sekitar mereka, dan serangan besar pun tak terhindarkan lagi. Hiu-hiu itu pun mulai berenang cepat ke arah Lisa yang masih dalam posisi sangat rentan. Yang beruntungnya, dengan keberanian yang tak terduga, Dakota menggunakan sebuah busur panah yang entah ia dapatkan dari mana di tengah kekacauan itu, dan dengan akurasi yang luar biasa, ia berhasil menembak hiu-hiu yang mendekat, memberikan waktu bagi Lisa untuk naik ke atas koci. Sementara itu di sisi lain kota, 3 bersaudara tadi akhirnya menjalankan rencana mereka. Mereka membuat umpan dari daging segar yang tadi dikumpulkan dan melengkapinya dengan bahan peledak. Mereka pun melemparkan umpan itu ke air, dan saat hiu menyambarnya, sebuah ledakan besar terjadi, memberikan mereka ruang untuk melarikan diri dari kepungan predator tersebut. Scene pun kembali ke Lisa dan Dakota. Ternyata urusan mereka dengan hiu belum selesai begitu saja. Dimana saat mereka baru saja berhasil naik ke atas perahu skoci dan mencoba untuk mendayung menjauh, nampak seekor hiu yang sangat besar menubruk lambung perahu dengan kekuatan penuh. Tubrukan itu pun membuat perahu terbalik, melempar Lisa, bayinya dan Dakota kembali ke dalam air yang penuh dengan ancaman. Dan di momen yang sangat kritis itu, tepat saat hiu tersebut bersiap mengonsumsi mereka, Josh akhirnya tiba. Josh datang dengan kapalnya dan langsung melemparkan sebuah alat khusus, semacam senjata pengusir hiu atau alat elektronik yang mengeluarkan frekuensi yang sangat dibenci oleh predator tersebut, di mana alat itu bekerja yang membuat hiu yang tadi menyerang mendadak bingung dan menjauh. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Setelah beberapa saat, tampaknya alat pengusir hiu itu mulai mati atau kehilangan dayanya. Sebab tiba-tiba seekor hiu muncul lagi dari kegelapan air dan langsung menyerang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Dan apakah yang akan terjadi di saat semua orang sudah pasrah dan mengira ini adalah akhir dari hidup mereka? Sebuah kejadian ajaib dan sangat langka terjadi tepat di depan mata mereka. Ketika hiu itu sudah membuka rahangnya lebar-lebar untuk memakan salah satu dari mereka, tiba-tiba muncul hiu lain yang ukurannya tak kalah besar. Hiu yang baru saja muncul itu tak menyerang manusia, melainkan langsung menghajar dan menggigit hiu yang hendak menyerang Josh dan yang lainnya. Akhirnya terjadilah pertempuran hebat antara kedua predator puncak tersebut. Hiu yang satu bertarung dengan hiu yang lain, menciptakan gelombang air yang sangat besar dan mengalihkan perhatian dari para korban selamat. Dan ini bisa dibilang momen di mana hiu secara tak langsung menyelamatkan orang dari hiu lainnya. Kedengarannya memang aneh dan mungkin sulit diterima logika biasa, tapi itulah kenyataannya. Sebab jika kedua hiu itu tak saling baku hantam, mungkin Josh, Dakota, Lisa dan bayinya sudah berakhir di dalam perut predator tersebut. Syukur alhamdulillah berkat kekacauan antara hiu itu, fokus para predator tersebut teralih sepenuhnya. Mereka jadi terlalu sibuk berurusan satu sama lain, membiarkan orang-orang yang seharusnya jadi mangsa mereka pergi begitu saja. Tapi apapun itu, mau sebagaimanapun, kita mencoba memutar otak mencari logika ilmiah di balik drama hiu vs hiu tadi. Mungkin ada satu hal besar yang kita lupa, bahwa semesta akan selalu punya caranya sendiri untuk menjaga sebuah kehidupan yang masih murni. Bisa jadi pertempuran hiu itu adalah cara Tuhan mengizinkan sang bayi yang baru lahir tadi untuk memulai titik awal hidupnya dengan keselamatan di tengah bencana yang
yang begitu dahsyat. Apapun alasannya, jika Tuhan sudah berkehendak agar seseorang selamat, maka tak ada satupun predator di dunia ini yang bisa menghalanginya. Pada akhirnya, di tengah kepungan air mata keputusasaan dan air laut yang asin yang dipenuhi oleh hiu, sebuah keajaiban benar-benar terjadi. Tanpa ada korban tambahan yang jatuh ke mulut hiu dari kelompok mereka, Josh pun berhasil menarik semuanya ke atas kapal evakuasi yang lebih besar. Mereka segera memacu mesin kapal, kabur dari kejaran maut, menjauhi wilayah Inefile yang tenggelam, dan meninggalkan hiu-hiu itu yang sebenarnya masih sangat ingin menjadikan mereka jatah makan siang. Juga berkat masalah internal antara sesama hiu yang berujung baku hantam, manusia-manusia ini akhirnya bisa menghirup udara kebebasan kembali. Dan di titik inilah film